Ya, dan pemirsa kita akan mengetahui sebetulnya seperti apa kisah selengkapnya. Langsung saja kita akan mengajak Anda untuk berbincang dengan Bapak Yogi Priyoga selaku guru SDN 8 Sukamenteri Garut, Jawa Barat yang saat ini sudah tersambung bersama kami via Zoom. Selamat sore, Pak Yogi. Halo, selamat sore. Pak Yogi, tadi kita udah melihat ya videonya, ini saya aja ngelihatnya terharu, dan ini ternyata mendapatkan engagement dan juga banyak sekali respon dari media sosial sampai 800.000 yang nonton. Kemudian banyak komentar-komentar yang masuk. Awalnya Pak Yogi menyangka nggak sih akan seviral itu? Sebenarnya tidak ada niatan untuk pengen lebih viral atau pengen dilihat sama banyak orang, tetapi lebih ke eh, pengen mendengar dari isi anak-anak, karena kebetulan anak-anak di tempat saya mengajar itu semuanya berbagai karakter udah ada. Dan sebelumnya mohon maaf, anak-anak boleh diam dulu sebentar ya. Mohon maaf, kebetulan hari ini lagi mengajar di madrasah. Jadi biasanya kalau sore itu saya ngajar di madrasah, siangnya, paginya sampai siang di sekolah dasar. Setelah itu dari asar sampai pukul 5 sore di madrasah. Jadi mungkin mohon maaf apabila ada terdengar suara anak-anak. Jadi mungkin karena alasan Ogi saya sebagai guru melakukan video itu bersama anak-anak, karena saya ingin untuk lebih dekat, lebih mengenal. Awalnya itu dari anak-anak yang memang berbagai karakteristik anak itu, kok ini nakal ya, kenapa alasannya, kok ini pendiam, kenapa ya alasannya, kok ini selalu pemurung, ini gampang tersinggung. Ternyata setelah didalami memang bukan hanya untuk waktu yang singkat tapi berbulan-bulan, dan alhamdulillah sudah mengenal anak-anaknya sehingga mungkin dari cerita tersebut timbullah eh, ada pertanyaan. Saya panggil seorang-seorang anak-anaknya dan luar biasa, ternyata mereka dengan sekecil itu sudah memiliki permasalahan yang sangat kompleks dan membuat saya pun nangis gak kuat. Hmm. Oke, jadi ini berawal dari Pak Yogi banyak bertemu dengan karakter anak-anak dan akhirnya sekarang dengan ada video tersebut dan juga sempat berkomunikasi dengan anak-anak tersebut, artinya Anda sebagai guru dan juga mereka sebagai murid karena sempat dipanggil, apakah memiliki komunikasi yang sekarang lebih terbuka dan juga dekat gitu Pak Yogi? Betul, betul sekali. Memang dengan hal tersebut kita lebih sangat dan terbuka. Dari sebelumnya saya mengajar di kelas 2 pun sama. Kebetulan yang di video itu kelas 4, dan sebelumnya mengajar di kelas 2 pun saya menerapkan hal yang sama, yang mungkin waktu di kelas 2 itu saya tidak membuat VT atau video setelah tersebut, cuman kemarin pas waktu kejadian itu memang nggak disengaja juga, anak-anak yang pegang HP sedang pegang HP, akhirnya saya lakukan VT tersebut. Dan akhirnya alhamdulillah banyak memang antusias ataupun kata-kata baik yang jadi motivasi dari warganet untuk saya dan juga anak-anak. Sampai bahkan ada yang memberi sedikit rezeki mereka terhadap kami dan juga anak-anak sekolah di tempat saya mengajar. Kebetulan juga mereka adalah anak-anak yang menengah ke bawah. Bahkan bisa dibilang pekerjaan dari orang tuanya juga ada yang berbeda-beda profesinya. Ada yang malah sebagai kuli serabutan, ada yang sebagai tukang beca. Mohon maaf, ada juga pekerjaan-pekerjaan yang memang sangat luar biasa, yang akhirnya bahkan ada salah satu anak yang ibunya lagi kanker. Nah itu yang bikin semakin nangis. Oh, kok dengan sekecil ini mereka sudah punya kekuatan dan tanggung jawab yang luar biasa. Bahkan mereka sewaktu pulang bukannya belajar, tapi mereka ikut bekerja, ikut jadi badut-badutan, ikut bantu ayahnya yang kuli bangunan. Itu yang buat saya uh,
nggak kuat untuk nahan tangis itu sendiri. Saya pun melihat PT ini selalu teringat dan selalu terngiang. Makanya mungkin dari ini mungkin jadi pembelajaran bagi saya pribadi dan mudah-mudahan jadi motivasi untuk guru-guru yang lain di seluruh Indonesia. Iya, tentunya ini bisa menjadi motivasi apalagi mendapatkan respon yang positif dan kita ternyata tidak bisa melihat kondisi seorang anak di dalam kelas saja ya Pak Yogi. Ini mengartikan ternyata di luar sana banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi karakter dari anak tersebut. Nah Pak Yogi, menarik sekali kalau tadi kita mengawali perbincangan ini dengan video yang tadi sudah diunggah oleh Pak Yogi. Di sana ada tulisan berawal dari secuil kertas. Pak, apa sih memang maksudnya dan boleh gak sih kita tahu apa isi dari secuil kertas tersebut? Sebetulnya pertanyaan ini sudah saya jawab juga dan kebetulan ini berawal dari yang tadi percakapan sebelumnya. Sebetulnya dari video itu ada percakapan sebelumnya dengan anak-anak. Percakapan yang lebih intens lagi, cuman itu hanya penegasan saja. Jadi dari secuil kertas itu saya cuman minta kasih dua pertanyaan. Satu adalah apa cita-cita kalian? Yang kedua adalah apa yang diinginkan saat ini? Dari pertanyaan itu saya panggil satu orang yang memang cita-citanya mereka berbeda-beda, mulai dari pengen jadi tentara, polisi lah, pengen jadi guru, pengen jadi ustadz, banyak berbeda-beda. Malah pengen jadi, ada yang memang di luar naral ya, ada yang bahkan yang jadi saya sedikit mengorek cerita-ceritanya karena dari pertanyaan yang kedua, ya memang apa yang dimau saat ini. Dari pertanyaan apa yang dimau saat ini, anak-anak itu semakin lebih bercerita. Akhirnya mereka bahkan belum bercerita saja, ada salah satu anak yang langsung nangis. Kenapa? Karena mama saya sakit, mama saya lagi kanker, mama saya seperti ini, ayah saya nggak punya ayah, nggak punya ibu, pengen ketemu. Itu jadi momen yang sangat, oh ternyata jadi seorang guru itu tidak mudah. Jadi seorang guru itu tidak hanya untuk mengajar saja. Jadi seorang guru itu bukan hanya perkara datang ke kelas, memberi pembelajaran, tidak cukup hanya itu saja. Tapi kompleks, kita harus jadi seorang seniman, kita harus bisa jadi seorang motivator. Meskipun terkadang kita pun jauh dari kata yang memang serba kecukupan, jauh dari kata yang memang serba wah, tapi inilah mungkin indahnya jadi seorang guru. Bahkan saya pun dari dulu tidak punya cita-cita untuk jadi seorang guru, bahkan saya tidak mau, karena memang sudah tahu keadaan guru honorer itu dari tahun 2005 perjalanan sampai sekarang itu saya gaji per bulannya naik, per tahunnya naik itu 50.000. Dan itu cukupi untuk sekedar bensin, untuk sekedar berangkat dari sekolah, untuk sekedar makan, itu tidak cukup. Alhamdulillah dengan tulus saya diangkat menjadi per 3 tahun ini, dan alhamdulillah juga itu mungkin jawaban dari Allah Subhanahu wa taala untuk lebih peka lagi terhadap anak-anak. Itu mungkin saya motivasi saya dan alasan kenapa saya harus lebih peka lagi terhadap anak-anak, karena di lingkungan saya jauh dari garis menengah atau kebanyakan menengah ke bawah. Luar biasa sekali semangat Pak Yogi untuk mendidik generasi-generasi selanjutnya yang akan memimpin Indonesia ini. Tapi Pak Yogi, untuk melihat bagaimana ini sudah viral, apakah pihak sekolah tahu dan juga mungkin beberapa orang tua murid mengetahui terkait dengan video tersebut? Bagaimana respon mereka setelah melihat ada video tersebut, Pak? Alhamdulillah responnya baik-baik, karena sebetulnya saya sebelum jadi seorang guru sering konten, karena kan posisi saya tuh sebagai guru honorer ya Pak ya, yang memang jauh dari kata cukup.
Mungkin saya banyak pekerjaan setelah mengajar, bahkan saya pun sekarang mengajar di madrasah tidak digaji, tidak dibayar untuk di madrasah. Bahkan di setelah ini pekerjaan pun saya lakukan sampai malam. Bahkan jadi mungkin pekerjaan saya bukan satu dua. Akhirnya saya jadi content creator dan alhamdulillah respon dari kepala sekolah baik, bahkan dari para orang tua juga responnya baik. Malah banyak yang memang lebih peka lagi, lebih aware lagi kepada anak-anaknya, lebih memperhatikan lagi. Jadi mungkin fungsinya adalah kita harus komunikasi bukan hanya sebatas kepada anak, tapi kepada orang tuanya, kepada kepala sekolah, bahkan komite sekolah, bahkan lingkungan sekolah pun itu memang harus jadi acuan untuk seorang guru. Nah, Pak Yogi, kita sebetulnya penasaran, Pak. Pak Yogi kan ini banyak ngobrol dengan anak-anak dengan berbagai karakter dan bahkan ternyata mereka memiliki persoalannya masing-masing di luar sekolah. Dengan Pak Yogi sudah berbincang dengan anak-anak ini, apakah hal ini atau pembicaraan tersebut juga dikomunikasikan ke orang tua supaya orang tua lebih aware lagi dengan kondisi anak? Karena kalau kita melihat tidak menutup mata ya Mas. Karena kalau kita lihat biasanya antara orang tua dengan anak itu hanya satu arah dari orang tua ke anak, tapi belum tentu anak itu bisa didengar, apalagi masih kecil. Betul sekali. Bahkan anak pun bercerita, saya nggak pernah cerita sampai nangis kepada orang tua mereka. Bahkan eh, anak yang memang ini kenapa ya anak ini selalu jadi perusuh di kelas. Salah satu contoh ya sebagai Mbak mungkin ini kenapa anak itu selalu bandel, paling boleh anak-anak diam dulu sebentar ya, boleh ya. Nanti kita dilanjut kalau sudah selesai ya. Mohon maaf Mbak Yas. Sebentar ya. Bentar ya. Diajak aja Pak Yogi kalau mau anak-anaknya ikut terlihat gak apa-apa kok Pak. Mau lihat, katanya mau lihat boleh. Sini Oh, sini mau lihat tuh. Ini dia. Halo, selamat sore semuanya. Ini anak-anak madrasah, kebetulan di sini pun madrasahnya kita tidak memungut sepeser pun biaya di sini, alhamdulillah gratis Mbak, dari kakak saya punya dan saya sendiri. Jadi ini berdasar dari iuran keluarga untuk madrasah. Oke, Pak Yogi, terakhir Pak, kami ingin tahu sebetulnya seberapa penting sih Bapak melihat sebagai guru komunikasi antara orang tua dan juga anak sedini mungkin Pak? Boleh. Sebentar ya, boleh duduk kembali, boleh kumpul, boleh duduk kembali, ayo duduk lagi. Boleh diulang Pak. Iya, Pak Yogi, dari video tadi dan juga pembicaraan Pak Yogi dengan anak-anak, sebetulnya seberapa penting sih komunikasi antara orang tua dengan anak untuk dibangun dari sedini mungkin, Pak? Kalau dikatakan penting, sangatlah penting. Karena boleh diam dulu bentar, boleh diam dulu sebentar. Kalau dibilang penting, sangatlah penting ya Maya, karena tiang dari kokohnya anak itu ada dari keluarga itu sendiri. Kita sebagai guru di sekolah hanya sebatas jembatan dan menjembatani. Kalaupun anaknya sudah kokoh, pasti yakin di sekolah hanya bisa memfasilitasinya. Bahkan terkait hal tersebut, kenapa saya lebih memilih harus aware lagi kepada anak-anak saya, terutama anak-anak didik saya, karena mungkin berawal dari anak-anak yang jauh mungkin perhatian dari orang tuanya. Saya tidak pernah menyalahkan kepada orang tuanya, karena mereka punya alasan tersendiri, mereka pun harus bekerja banting tulang demi keluarganya. Bahkan ada salah satu orang tua yang sampai saat ini tidak punya kakak untuk anaknya, itu ada. Kalaupun saya tanya kenapa Mbak Ibu nggak dibuatin, kenapa? Karena kalaupun saya buat, siapa yang kalau saya buat, Bapak hari itu saya buat, harus saya meninggalkan anaknya, dan satu hari saya meninggalkan anak berarti saya tidak memberi makan kepada anak-anak. Bahkan banyak hal seperti itu.
Itu yang memang jadi catatan bagi kita sebagai guru pendidik, bahkan di lingkungan tersendiri, kepala sekolah pun ikut andil, guru-guru semuanya pun ikut andil. Di sini saya sebagai guru SD 8 Sukamentri tidak membenarkan bahwa hanya saya pribadi yang seperti itu. Tidak. Tapi insya Allah SD saya atau guru-guru di tempat saya bekerja, alhamdulillah memperhatikan anak-anaknya. Oke, sangat menginspirasi sekali. Terima kasih Pak Yogi Priyoga selaku guru SDN 8 Sukamentri Garut sudah memberikan inspirasinya bagi pemirsa Metro TV pada sore hari ini. Terima kasih banyak Pak Yogi. Salam untuk anak-anak teman-teman di sana ya Pak. Selalu menginspirasi, semangat selalu Pak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.